Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Keamanan Rumah menggunakan Face Recognition dengan sistem monitoring berbasis website. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Fitri Rahmadini sebagai moderator, Rizky Pati Rijwat sebagai ketua kelompok, anggotanya Nur Ali Syifa A, Abel Rafa Juan Perdana, Muhammad Kemal Iksani Tanke. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML atau use case diagram. Pertama, pengguna, habis itu kita login, melihat data, logout, dan mengirim data aktivitas kamera. Yang kedua, diagram login, admin. Kita mulai masuk ke website, ketik halaman website, sistem, menampilkan halaman web, lalu selesai. Yang ketiga, diagram sistem. Penggunanya, mulai sistemnya, aktifkan kamera, mencocokkan data apakah sama, mendeteksi wajah, selesai. Jika datanya tidak terdeteksi, maka kita kirim datanya ke web. Habis itu kita ulang lagi, aktifkan kamera, mencocokkan data. Jika datanya terdeteksi, maka selesai. Lanjut ke flowchart. Yang pertama start, terus inisialisasi sensor, kemudian mendeteksi keberadaan orang, apakah orang di depan pintu. Jika iya, maka program mendeteksi wajah. Jika tidak, program akan mendeteksi kembali keberadaan orang, apakah wajah terdaftar. Jika iya, berarti door lock terbuka. Jika tidak, akses kontrol dengan smartphone. Kemudian notifikasi pada smartphone, lalu selesai. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang lampiran source code program. Ya, maksud saya langsung ke codingan website. Nah, codingan websitenya berikut ini adalah source code HTML dan bahasa Java. Lalu yang menggunakan dikonvert ke Gansip agar bisa ditanam di mikrokontrolernya. Untuk mengkonvertnya menggunakan CyberSafe. Ya, berikut ini codingannya. Ya, jika codingannya sudah semua dimasukkan, lalu dia akan ditampilkan menjadi seperti ini tampilannya. Untuk tampilannya nanti akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alatnya. Yang pertama ada solenoid lock 12 volt. Ini berfungsi untuk mengunci pintunya. Dan alat yang kedua ada ini, relay satu channel. Relay tersebut berfungsi untuk membuka dan menutup arus listrik pada solenoid valve. Lanjut alat yang ketiga yaitu ini, ESP32CAM. ESP ini berfungsi sebagai microcontroller. Dan yang keempat ada DevBoard. DevBoard sendiri ini berfungsi untuk memflashing program pada ESP32CAM. Oke, sekian penjelasan alat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tentang source code atau codingan dari alatnya. Oke, untuk terlebih dahulu kita masuk ke Arduino IDE dan di filenya preferences kita pakai script ini Expressive 32 SP32 JSON ya, script yang ini. Dari sini sampai ke sini kita kopas, masukin ke sini. Udah itu klik OK.
Setelah itu kita ke tools. Untuk itunya boardnya kita pakai ESP32. Nah, kalau belum menginstal, kita install dulu. Nah, di sini saya sudah menginstal, pakainya ESP32 yang versi 10.3. Oke. Terus untuk toolnya boardnya pakai ESP32 pemodul, output speednya itu 921.600 dan frekuensinya 80 MHz, plus mode QO, partition scheme, phase resolution. Nah, untuk menampilkan partition scheme, phase resolution itu kita terlebih dahulu membuat partisi baru. Untuk membuat partisi baru caranya seperti ini. Jika menurut Arduino IDE-nya pada browser, caranya seperti ini. Nah, terdapat ini partisi ini yang RJO partition. Nah, file ini kita kopikan di sini. Terus langkah yang kedua yaitu menambahkan partition scheme. Script yang ini sampai ke sini kita kopikan di boardnya. Tuh, 1, 2, 3 sini. Jika telah selesai, maka otomatis dia di toolsnya akan muncul partition scheme phase resolution. Untuk core debugnya pakai Verbos dan untuk portnya pakai port 10 program APR ESP. Nah, untuk ini kita masukkan SSD yang biasa kita pakai untuk SSD rumah. Jadi ketika alat ini sudah terupload, itu otomatis si chip WiFi itu dia akan terkonek langsung ke access point atau WiFi. Ini untuk codingan microcontrollernya. Ini untuk codingan HTML-nya yang telah dikonvert ke Ganzip menggunakan CyberSafe. Jadi HTML itu dia akan berubah jadi angka-angka kayak gini supaya bisa diterima oleh microcontrollernya. Dan ini ada kamera pins. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkaian alatnya. Untuk
rangkaian relnya itu dia terdiri dari dua belah power supply. Yang pertama 12 volt DC. Untuk menjalankan solenoid ini dia maksimal 30 volt. Dan untuk GSP nya dia menggunakan 5 volt. Itu sama dengan charger HP lah. Untuk plusnya kita masukkan ke relay yang pin kedua. Nah, keluaran dari plus ini nanti ke pin 3 dia akan sambung langsung ke solenoid locknya. Dan untuk minnya juga kita masukkan ke solenoid lock yang min, ke port yang min ya. Untuk dari relaynya di sini yang 3 volt kita sambungkan juga ke 3 volt yang di deport ESP32 cam. Nah, untuk GND kita masukkan ke GND yang berada di pin ESP32 sama deportnya. Nah, untuk IO2 kita masukkan ke pin CTH yang ada di relaynya. Dan untuk menjalankan microcontroller ESP32 kita menggunakan power supply 5 volt, yaitu dengan menggunakan charger HP sudah cukup. Yang 5 volt kita masukkan ke 5 volt, yang min plus kita masukkan ke 5 volt, dan yang kabel min kita masukkan ke pin GND atau grounding. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.